Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nutri Septiana dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pemikiran tentang konflik, di mana diantaranya ada dua teori Louis Althusser dan teori Rapp dan Reinhardt. Saya memilih teori Louis Althusser di mana ia mengemukakan pokok pemikirannya terhadap konflik. Teori Louis Althusser, ia beranggapan bahwa konflik merupakan suatu proses yang bersifat instrumental, pembentukan, penyatuan, pemeliharaan di dalam struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antar dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur dalam dunia sosial di sekelilingnya. Nah, teori konflik Louis Althusser ini ia membuat konsepsi fungsi konflik sosial, di mana diantaranya yang pertama ada kartu penyelaman. Menurut Louis Althusser, kartu penyelaman ini merupakan suatu mekanisme yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Kartu-kartu penyelaman ini membiarkan luapan permusuhan tersebut tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur. Atau dapat dikatakan juga bahwa kartu penyelamat jalan keluar yang meredakan suatu permusuhan di dalam konflik. Sebagai contoh, apabila terjadi konflik antara mahasiswa dengan pejabat kampus, maka yang menjadi kartu penyelamatnya di sini yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa, di mana Badan Perwakilan Mahasiswa ini seperti BEM, IMM, Himah, dan pihak lainnya. Nah, selain Badan Perwakilan Mahasiswa yang saya sebutkan tadi, hal ini juga dapat diwakili dengan dosen, wakil dekan, wakil rektor, dan pihak kampus yang lainnya. Nah, hal itu merupakan kartu penyelaman. Karena dengan adanya kartu penyelaman ini tadi, maka segala keluhan atau tuntutan-tuntutan mahasiswa tadi dapat disampaikan dan diutarakan dengan baik atau tepat sasaran. Dengan adanya konflik ini, sedemikian akan terjadi suatu perubahan di dalam suatu kampus tadi. Misalnya, bisa jadi pihak kampus akan mendengarkan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan mengubah beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan oleh kalangan para mahasiswa. Yang kedua, ada konflik realitas dan non-realitas. Menurut Louis Althusser, konflik realitas ini merupakan konflik yang berasal dari suatu kekecewaan satu orang atau suatu kelompok terhadap kelompok lain atau terhadap orang-orang yang lainnya, karena adanya tuntutan atau harapan-harapan mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya saja sebagai contoh, tuntutan-tuntutan dari kalangan masyarakat luas dan para buruh tentang pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Semenjak awal pengesahan rancangan undang-undang tersebut sudah menuai kontroversi. Namun tuntutan untuk tidak mengesahkan RUU ini tadi menjadi undang-undang tidak dihiraukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya itu ada konflik non-realitas. Konflik non-realitas ini menurut Louis Althusser di mana konflik yang sering dicontohkan dengan adanya perkambing hitaman terhadap seseorang atau kelompok yang sebenarnya mereka tidak bersalah. Ada beberapa kelas yang di dalamnya yang berprasangka buruk terhadap orang-orang miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial, kemudian mereka menyalahkan si orang miskin itu tadi karena negara banyak mengeluarkan terlalu banyak uang untuk mengurusi kesejahteraan mereka. Namun, ternyata mereka banyak sekali mendapatkan bantuan-bantuan berupa potongan pajak atau kemudian menerima bantuan-bantuan kesejahteraan sosial yang lainnya. Yang ketiga itu ada permusuhan dalam hubungan sosial yang intim. Di dalam satu hubungan sosial yang sangat dekat, terkadang menjadi sangat sulit mengungkapkan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan, sehingga ia lebih berusaha menekan apa yang ia rasakan. Namun lama-kelamaan perasaan seperti itu akan menjadi suatu masalah di dalam waktu
yang lama, maka ini tentu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Sebagai contoh, misalnya konflik di dalam suatu hubungan suami dan istri, di mana ia berkaitan dengan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa ditolerir oleh masing-masing, tapi mereka membiarkan hal itu dengan berpikiran mungkin bisa jadi ia akan berubah di suatu saat nanti. Namun, hal ini tidak terjadi. Lama-kelamaan, rasa kesal itu juga akan berubah. Namun hal itu memuncak dan akhirnya meledak, lalu efeknya bisa saja terjadinya suatu perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Keempat, ada isu fungsionalitas konflik. Louis Althusser, ia menyatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik itu fungsionalkah, apakah tidak, merupakan tipe isunya yang merupakan subjek dari konflik tersebut. Konflik menjadi fungsional dan positif bila tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan, dan fungsional negatif apabila jika menyerang suatu nilai inti di dalam suatu konflik tersebut. Baiklah, itu saja dari penjelasan saya tentang pokok pemikiran dari teori Louis Althusser tentang konflik. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.